Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam renungan hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya dengar beberapa tahun yang lalu. Ada seorang yang cukup kaya dan dia memiliki sebuah rumah yang besar. Dan di rumahnya itu ada 2 lantai, saudara. Baik di kamar di lantai 1 maupun di lantai yang kedua, itu ada beberapa kamar. Ada berbagai macam kamar yang ada di rumahnya dia. Satu kali, dia mendengar pintu diketuk orang. Lalu orang ini berjalan ke arah pintu dan dia membukakan. Ternyata yang ada di depan pintu adalah Tuhan Yesus. Wah, dengan senang hati sekali. Dia mempersilakan Yesus masuk. Mari Tuhan Yesus masuk. Ayo, mari kita makan-makan bersama. Lalu dia membuat sebuah jamuan makan untuk Tuhan Yesus. Yesus diajak duduk makan, lalu mereka bercengkrama, lalu mereka bercanda. Kemudian singkat cerita, pada waktu mereka lagi asik ngobrol, tidak lama kemudian pintu diketok orang. Dan kali ini yang masuk, lalu dia datang dan dia buka pintu itu. Ternyata yang ada di depan pintu adalah iblis. Dan tidak pakai permisi sudah. Ketika pintu dibukakan, dia langsung nyelonong masuk. Dia gebukin ini tuan rumah. Dia kemudian merampok semua yang ada di isi rumahnya. Dan Yesus cuma duduk. Di meja makan itu cuma duduk, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya setelah puas ngerampok nih, iblisnya keluar, saudara. Iblisnya keluar, kemudian tuan rumah ini nanya, Tuhan Yesus, kenapa engkau tidak tolong saya? Bukankah engkau melihat? Saya digebukin, saya dirampok, kenapa engkau tidak tolong saya? Yesus berkata begini, aku kan cuma tamu. Aku kan tidak mungkin dia ngerampok sampai kemana-mana aku ikut masuk. Jadi aku tidak bisa apa-apa. Jadi harus bagaimana Tuhan Yesus? Ya kalau kamu ngasih aku otoritas, maka aku berani untuk melangkah. Oh gitu, iya. Baiklah kalau begitu, aku akan kasih pada Tuhan Yesus otoritas. Pokoknya Tuhan Yesus ya, seluruh ruangan ini ya, Yesus saya kasih 1 kamar di lantai atas. Pokoknya di lantai atas itu, wah Yesus mau kemana aja, di lantai atas ada kamar mandi, ada apa, ada tempat untuk nge-gym. Yesus pokoknya bisa, pokoknya itu menjadi ruangan otoritas Yesus deh. Yesus bebas di sana. Oke, kalau begitu terima kasih. Lalu Yesus naik ke lantai 2. Di sanalah Yesus tinggal selama beberapa saat. Kemudian pintu satu kali diketuk lagi. Tuan rumah yang di lantai bawah membukakan pintu. Nah ternyata yang dibukakan pintu ternyata adalah iblis lagi. Wah, langsung dia nyelonong masuk, saudara. Langsung dia nyelonong masuk. Dia rampok yang di lantai 1. Kemudian dia naik ke lantai 2. Dan ketika dia naik ke lantai 2, kemudian dia mau rampok, ternyata Yesus sudah berjaga di lantai 2. Dan Yesus bilang begini, engkau tidak bisa sentuh yang ada di sini. Ini ada di dalam otoritasku. Lalu si iblis bilang, oh maaf Tuhan, maaf Tuhan. Lalu dia langsung terbirit-birit lari dan setelah puas merampok lantai 1. Setelah iblis pergi, tuan rumah tanya nih sama Yesus, Tuhan, engkau kan sudah tak kasih 1 kamar di lantai atas. Kenapa ketika dia ngerampok masuk di kamar-kamar di lantai bawah Tuhan diam? Tuhan Yesus jawab, kamu kan udah ngasih aku otoritas. Tapi kan kamu udah bilang, aku bebas untuk melakukan apa saja di lantai atas. Ya aku gak berani, aku tahu diri lah. Masa aku langsung ikut campur dengan yang di bawah obrak-abrik? Oh gitu Tuhan Yesus. Kalau begitu dia berpikir sejenak. Kalau begitu begini Tuhan Yesus. Dengan jengkel saudara. Semua yang ada di rumah ini saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Mau lantai atas, mau lantai bawah, mau halaman, mau gudang, semuanya aku serahkan kepada Yesus. Lalu dia ambil dalam kantongnya kunci. Wah, banyak kunci. Ini Tuhan kunci kamar atas, ini kunci kamar bawah, ini kunci ini dia jelaskan semua. Ini. Dan saking gregetannya, si tuan rumah bilang,
Sampai sertifikatnya nih Tuhan, tak kasih ke Tuhan. Udah, aku capek babak belur ngadepin iblis, aku gak sanggup. Mulai sekarang Tuhan, rumah ini punyamu, semuanya di otoritasmu. Terserah Tuhan mau apa-apain, terserah Tuhan mau ngapain aja, pokoknya ini semua di bawah kuasamu. Tuhan bilang begini, yakin Tuhan. Oke kalau gitu, aku terima. Setelah serah terima nih, tidak lama pintu diketuk lagi. Tuan rumah mau buka. Tuhan Yesus bilang begini, tunggu. Bukankah sudah kamu serahkan semua rumah ini ke tanganku termasuk sertifikat? Sekarang aku yang bukain pintu. Kamu tinggal bersama aku di sini. Aku yang bukain pintu. Ketika Yesus buka pintu, iblis ada di depan. Lalu Yesus melihat iblis dan iblis ketika melihat Yesus, iblis lebih kaget saudara. Dan iblis bilang gini, oh maaf Tuhan, salah kamar, salah ruangan. Akhirnya iblis langsung lari, tidak jadi masuk ke rumah, tidak bisa merampok. Ketika saya mendengar kisah ini, ilustrasi ini, saya membayangkan bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan sama seperti tuan rumah ini. Kita memiliki sebuah rumah kehidupan dan kita memiliki banyak kamar-kamar di dalam hidup kita. Saudara, saya belajar beberapa tahun yang lalu bahwa Tuhan itu Tuhan yang dalam tanda kutip itu tertib. Tuhan itu Tuhan yang sopan, tahu aturan. Kalau kita tidak mengizinkan Dia untuk take over, untuk mengambil alih, saudara, Tuhan juga tidak akan berusaha untuk menerobos dan menginterupsi dengan paksa. Dalam hidup kita ada banyak kamar-kamar. Mungkin ada kamar soal keuangan. Mungkin ada kamar soal pekerjaan. Mungkin ada kamar mengenai masa depan. Mungkin ada kamar mengenai soal jodoh. Ada orang-orang tertentu yang berkata begini, Tuhan, kamu boleh ngatur yang lain, tapi kecuali jodoh. Karena aku gak mau Tuhan yang milihin. Biar aku milih sendiri kan sesuai dengan seleraku. Ada orang-orang yang mungkin ketika jatuh hati kepada seseorang, ketika Tuhan mulai berkata, nah itu gak cocok buat kamu. Oh Tuhan pokoknya jangan atur, aku udah kandung cinta sama dia. Nah ini adalah gambaran orang-orang yang menyerahkan hanya sebagian kamar. Sama seperti ilustrasi ini saudara, kalau kita menyerahkan hanya sebagian kamar, maka batas wewenang dari keterlibatan Tuhan adalah di kamar-kamar yang kita serahkan. Dan di dalam ilustrasi tadi, ketika tuan rumah menyerahkan semuanya, maka ketika iblis berusaha untuk masuk, Tuhanlah yang akan berdiri di depan dia. Saya teringat sebuah ayat yang berkata dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Seberapa banyak saudara menyerahkan hidup saudara? Soal keuangan, soal pekerjaan. Kalau saudara sudah menyerahkan hidup sama seperti dalam cerita tadi, bahwa terserah Tuhan dong mau ngatur seperti apa. Bahkan mungkin desain atau dekorasi yang Tuhan atur tidak cocok dengan selera saudara. Tapi kalau saudara sudah menyerahkan apalagi sampai sertifikatnya, maka sebetulnya saudara harus belajar mempercayai taste-nya Tuhan, seleranya Tuhan. Alkitab bilang serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Berarti kita harus percaya sama seleranya Tuhan. Termasuk selera dia mengatur keuangan, selera dia mengatur pekerjaan. Mungkin ada pintu-pintu yang kita kepingin satu pekerjaan kita pengen banget itu, tapi Tuhan sepertinya menutup dan tidak membuka. Kita harus belajar mempercayai taste-nya Tuhan, mempercayai seleranya Tuhan. Dan Alkitab bilang begini dalam Mazmur 37 ayat 5, dan ia akan bertindak. Jadi ketika kita belajar menyerahkan dan kita belajar mempercayai, maka Tuhan akan bertindak. Serahkan, mempercayai, dan Tuhan akan bertindak. Beberapa tahun yang lalu saya sempat berpikir saudara, ada seorang hamba Tuhan yang dalam tanda kutip jatuh dalam dosa. Dia mempunyai selingkuhan. Bahkan belakangan dia terang-terangan untuk berjalan bersama dengan selingkuhannya padahal dia udah memiliki 3 orang anak. Saya pernah menemui beliau dan saya bertanya, kenapa kamu itu melakukan ini? Bukankah kamu tahu firman Tuhan itu melarang kamu melakukan seperti ini?
Saudara tahu jawabannya? Dia jawabannya begini, Bu, Tuhan itu kan bapak saya ini kan anaknya. Kalau memang salah ya salah, kan Tuhan yang ngurus. Kenapa ibu yang bukan apa-apa saya kok bingung? Wong Tuhan aja ndak bingung. Buktinya Tuhan tuh memberkati saya, berarti Tuhan ndak apa-apa kan? Saudara, seringkali kita mengatakan bahwa kalau kita diberkati, berarti Tuhan berkenan kepada kita. Salah besar, saudara. Saya ketika mengetahui cerita ini, ketika ketemu dengan hamba Tuhan ini, saya terus terang rada terpukul dan saya berpikir begini, Tuhan, gimana ya kalau suatu saat saya tuh sampai melakukan kesalahan dan saya tuh tidak sadar kalau itu salah. Saya tidak sadar bahwa saya merasa itu, saya begitu dibutakan sampai saya tidak bisa melihat itu salah. Tiba-tiba kekhawatiran itu muncul. Setelah kekhawatiran itu muncul, ada satu jeritan dan tangisan yang saya naikkan ke Tuhan. Yang sejak itu menjadi doa yang saya betul-betul merubah hidup saya. Doa saya begini, Tuhan, kalau saya ini salah jalan, tolong tegur saya. Tegur saya dengan cara yang bisa saya mengerti. Tetapi kalau Tuhan sudah berusaha mengingatkan saya dan saya tidak sadar, Tuhan tolong kerasin saya. Ibaratnya Tuhan mau tampar saya, silahkan. Pokoknya sampai saya sadar. Tetapi ketika Tuhan menampar saya masih belum sadar juga. Tolong perlakukan saya lebih keras lagi Tuhan. Ibaratnya orang kalau dalam secara fisik itu, kalau ditampar tidak cukup, Tuhan boleh tarik nih rambut saya biar sadar. Kalau itu masih belum menyadarkan saya, Tuhan tendang saya nih. Kalau itu masih juga saya belum sadar, Tuhan geret saya. Dan kalau saya belum sadar juga dan masih mengeraskan hati, Tuhan gabungkan semuanya. Tetapi Tuhan, seandainya saya masih tetap juga belum sadar dan bebal, Tuhan tolong saya, bawa saya pulang. Kenapa? Karena saya berkata begini, kalau Tuhan membiarkan saya hidup, tetapi saya tetap berjalan di dalam dosa dan pelanggaran, bukankah percuma? Pada ujungnya ketika saya menghadap Tuhan, Tuhan akan berkata, nyala kamu dari hadapanku. Saudara, itu satu doa yang sangat powerful yang saya naikkan. Dan sejak saat itu, doa ini betul-betul menjadi doa yang paling cepat sekali dijawab sama Tuhan. Ketika ada sesuatu yang salah, Tuhan bisa menegur dengan keras. Tuhan bisa menyadarkan saya dengan keras. Memang tidak gampang, memang sangat sulit. Tetapi saya bersyukur karena saya belajar untuk menyerahkan seluruh rumah, seluruh isi ruangan di dalam rumah kehidupan saya. Dan saya bahkan menyerahkan sertifikatnya. Saya mau Tuhan yang mengambil otoritas atas hidup saya. Sehingga kalau saya melenceng, Tuhan tegur saya, Tuhan sedikit kerasin saya, bahkan lebih dikerasin lagi sampai saya sadar. Memang sakit, tetapi pada akhirnya supaya saya kembali ke track yang Tuhan mau. Bagaimana dengan saudara hari ini? Saya berdoa bahwa kita semua bisa belajar seperti ilustrasi tadi. Seberapa banyak yang saudara serahkan kepada Tuhan, sebanyak itu pula Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah kita percayain dengan seluruh rumah yang kita punya, maka saudara harus belajar mempercayai dengan taste atau seleranya Tuhan untuk mengaturnya. Memang tidak mudah, tetapi itu akan membawa kita untuk dijagai sampai garis akhir dan menjadi pemenang. Selamat merenungkan firman Tuhan hari ini. Let's do time. God bless you.